fotonya tuh kayak mirror selfie tapi naked. Terus setelah dia ngirim itu, dia nge-delete account lainnya. Terus Dan itu dia akun atau Twitternya bukan? juga hilang. Dan itu dia atau bukan? Halo netizen BPI, balik lagi bersama kita di Pura-Pura Influencer. Kita hari ini ngobrol bareng Gea Revina. Halo. Hari ini kita mau ngobrolin apps dating nih yang lagi hits. Yoi. Lagi hits lagi ya, gara-gara Hits banget nih. self quarantine ini. Apps. Selamat puasa buat teman-teman gue juga. Selamat puasa buat Akim, iya. Pras, bagi yang Gea. menjalankan. Gimana puasanya, lancar? Gue udah bolong 2 lagi, sialan. Ya Allah, di rumah aja udah bolong lu. Makanya. Lu selama pandemi ini, Ge, lu ngapain aja nih kerjaan lu nih? Karena gue freelance sebagai copywriter juga, ya itu aja. Jadi kerjaan gue nulis buat kerjaan, terus bikin skripsi juga, terus nyoba skill baru sih, nyoba masak kayak gitu. Terus paling nge-Netflix, YouTubean, sama ya itu dating apps lagi sih. Oh, dating apps. Nih Ge, menurut lu nih Ge, ya sebagai orang yang paling konsisten sama apps dating dari awal, lu tanggapan apps dating hits lagi tuh gimana Ge? Sebenarnya nggak konsisten juga, kayak on and off gitu loh. Kadang di uninstall, kadang install lagi kayak gitu. Kenapa tuh? Itu biasa di install kenapa tuh? Ya apa di uninstall kenapa? Gara-gara Udah lagi ada anjingnya? Ya, karena udah dapet, jadi gue uninstall. Ketika udahan, install lagi gitu. Cuma selama pandemi ini ya karena gabut gitu, jadinya download lagi untuk kenal sama orang baru, terus ya udah jadi chat. Seenggaknya nggak gabut-gabut banget gitu loh. Berarti jomblo nih, status jomblo nih sekarang ya? Ya. Oh, barangkali dia mau kenal. Ntar kita cantumin Instagramnya. Instagramnya ini, Adam Suseno tapi. Inul dong, Kenapa jadi suaminya? Iya betul, suaminya Mas Inul. Suaminya Mbak Inul. Gue mau nanya nih, Ge. Kenapa lu main apps dating? Selama pandemi kan bisa main game, masih banyak lah hal-hal yang lain. Main TikTok mungkin. Gue nggak suka yang kayak gitu-gituan sih, karena apa ya, biar ada teman ngobrol gitu. Soalnya sama teman sendiri juga kadang jarang, dan mungkin kayak mereka mikirnya mereka punya kegiatan lain gitu loh. Dan kegiatan apa kan? Sama pandemi kita di rumah aja. Ya kali aja punya kerjaan juga gitu. Mereka yang punya pacar video callan teleponnya sama pacarnya. Oh iya, pasti. Mungkin dong gitu. Oh, itu salah satu temen lu yang udah lu blok itu? Makanya lu blok. Siapa tuh cuy? Siapa tuh? Anjing. Kita balik ke apps dating lagi, oke? Nah, jadi salah satu pilihan lu itu ya apps dating ya? Iya, betul. Untuk melepas ke rasa kebosanan lu, kejenuhan lu di rumah? Betul. Karena ada yang nyangkut selama main? Ada dong. Banyak. Enggak. Diomelin mana ntar? Ada lah deh, itu biar pada nyangkut semua sama Ge, HP-nya Ge dimandiin air kembang BG. Buset, pakai pelet digital. Pakai susu, makanya fotogenik. Iya. Tapi Ge, apps dating yang lu mainin tuh apa Ge sekarang Ge? Ada dulu tuh awal-awal Tinder. Tinder tuh emang. Dari awal 2018, akhir 2017 kalau nggak salah. Terus udah tuh main Tinder on and off. Terus pindah ke Bumble pas tahun 2019 akhir mau 2020 sama OkCupid. Terus? Itu juga kalau Bumble sama OkCupid itu karena di saranin temen sih. Gitu. Bumble yang tuh apaan Ge? Bumble. Sama app dating juga. Oh. Nora nih. Iya nih, nggak tahu nih. Maaf. Iya. Apa namanya? Iya cuma Kalau Deka app datingnya namanya Lazada. Ya, belanja dong gua. Ini dia mah micet. Terus sih dari 3 aplikasi yang lo mainin yang paling apa ya? Kira-kira yang paling oke nih dari segi orang-orangnya, dari segi cara dapetinnya tuh apa? Yang lebih tipe lu, lingkungannya gitu kan. Yang paling oke. Dulu sebelum Bumble eksis, maksudnya seterkenal sekarang sama OkCupid, Tinder sih. Gitu. Iya. Dulu oke lah. Cuma mungkin sekarang pembantu komplek udah main Tinder kan soalnya. Iya, banyak jamet, Kak. Bener. Pembantu komplek, tukang sapu rumput. Nganggap Secret itu apps dating nggak, Ge? Secret, Whisper, gitu-gitu. Nganggap itu sebagai apps dating nggak?
Secret Whisper enggak sih, itu beda cuy. Lu selama main apps dating tuh lu buat nyari PDKT-an apa buat selingkuh gitu? Lu nggak punya pacar ya? Iya, nggak punya. Lu tuh nyari PDKT-an apa? Cuma nyari temen? Nah itu berarti pertanyaan gue. Atau sambil menyelam minum air? Nah itu, benar kata Hakim. Colok dong. Enggak dong. Ini tolong diem dulu ya temennya. Oke lanjut. Udah selek, masih di mulut. Aduh. Masih dilanjut loh. Di tenggorokan. Sangkut di tenggorokan, Kim. Apa gimana sih? Kan agak kesel lengket-lengket gitu kan? Oh iya. Oke. Oh itu. Kolamnya banyak lumutnya, Bang. Nah, iya benar. Kalau dibersihin pakai sikat suka bunyinya krek gitu. Oh. Itu bukannya serpong. Oh, itu di BSD dong. Oke, lanjut. Wah, makin gak beres kalau dipanjangin. Makanya gue diem aja. Ya jadi gitu, sambil menyelam minum air. Karena selama gue main dating apps, yang ada gue tuh dapetnya ya itu kerjaan. Jadi kayak, kan ya match, terus nanya-nanya jurusannya apa segala macam, terus kayak cerita kerjanya apa. Ya kayak tiba-tiba sering ditanyain gitu, bisa nulis nggak gitu sih, waktu yang awal bisa kerja di tempat kerja sekarang. Itu gara-gara Tinder sih. Oh berarti gitu. Si Gia ini main apps dating untuk malah bukan dapat pacar, malah dapat kerjaan ya? Iya, sebenarnya bisa aja sih. Kenapa tuh? Untuk ke situ. Cuma nggak tahu, saya orangnya tipe yang susah. Tapi match lu udah berapa, Ge? Selama lu main sekarang nih, saat ini, hari ini, pada tanggal 12 Mei ini, berapa? Nggak kehitung. Iya, ada berapa kan? Tapi nggak sampai 1000 sih. Nggak sampai 1000. Oke. Nggak sampai 1000. Oke, dia adalah kita cantumin pro player apps dating, pro player Bumble. Karena maininnya dari awal tahun 2018, akhir 2017, dan nggak pernah gue hapus akunnya, nggak pernah gue unmatch gitu. Banyak gitu ya cowok yang lu bohongin ya dengan foto lu? Ya tapi nggak semuanya chat intens gitu loh. Ada yang cuma chat-chatannya di sana aja nggak pindah kayak gitu. Ada juga yang cuma match. Dari sebanyak itu yang match nih, ada yang pernah lu ketemuin nggak? Atau ada yang ngajakin lu ketemu nggak? Banyak. Gue lagi gimmick, nggak ada yang responin. Oh iya, Adit nggak lagi serius soalnya. Nggak kelihatan, nggak anjing. Nggak Adit, maaf ya. Iya. Ada nggak? Bukan ada, banyak malah, justru kayak banyak ya? Jatuhnya jadi banyak temen dari sana sih gitu. Nih, di luar gua Deka Pras ngecengin lu fotogenik ya, di luar itu ya. Gua pernah anjing. Pernah ada nggak yang jujur bilang atau gimana gitu kalau ya lu tahu nih cowok ngerasa kayak ininya beda bohongin gitu. Sama foto lu ya? Ada nggak? Sama parah sekali lu, nggak ada. Kesannya gaya jelek anjing. Emang parah banget. Hakim, gue jelekin, gue mau menceritakan pengalaman temen gue soalnya. Enggak pernah. Cewek. Temen lu siapa? Jadi harusnya jangan disebut. Harusnya lu nanya gini, Ki. Nih ya, Ge, gue membantu lu nih, Ge ya. Lu pernah nggak selama lu ketemu cowok, wah di fotonya cakep nih si cowok. Nah, waktu ketemu, lah kok beda? Nah gitu, Kim. Jangan lu perspektif si cowok ke cewek gitu. Emang parah banget. Menjatuhkan gue Karena posisinya ya gitu, waktu yang temen gue kayak gitu. Dan itu parah banget sih. Itu kan temen lu, ini kan kita nanya Gea. Lu jahat kalau jatuhnya kayak gitu. Gue pernah gitu anjing. Gue dapet zong. Gila, asuk banget itu. Nah, lu apain, Bras? Zong gitu. Iya, gue lupa salahnya gue itu. Dia nanya kan, kamu lu pakai baju apa? Gue bilangnya ya anggaplah merah. Gue pakai baju merah. Gue nggak bohong, gue harusnya bohong. Pas gue ngelewatin dia, anjing zong lagi. Gue mau ngelewatin dia nih, gue dipanggil. Sama Dit. Gue juga pernah. Gue pernah kalau masalah akhirnya gitu. Gimana? Akhirnya gimana? Lo langsung cabut nggak gitu atau gimana? Enggak, ya udah dipanggil. Oh iya, lu ini ya. Oh iya, anjing lagi. Zong apa? Ya zong lah pokoknya. Terus ya udahlah, udah terlanjur. Mau kemana? Nonton aja kata dia. Aduh anjing, nonton lagi kan. Ke mall kan. Aduh. Yaudah deh, nonton. Ya udah, habis nonton gue pulang. Masih sore gue pulangin. Kalau gue kayak gitu nggak pernah sih ninggalin. Gue risetnya panjang anjir kalau mau ketemu langsung kayak gitu.
Kalau enggak ini Boy. mager. Ada yang paling kocak sih kalau lu mau denger, ada pengalaman temen gua. Itu parah banget sih dia emang anjing. Raymond Jadi dia bukan. Oh, Kok bukan. Raymond dia lu? Temennya Hakim Raymond doang. Bukan. Jadi dia ketemu nih. Dia ketemu, nyampe lah di sebuah mall gitu kan. Dia nyampe di sebuah mall, wah, udah tuh, dia bilang katanya mukanya, lu tau gak sih yang muka putih leher hitam? Waduh. Ketemunya sama modelan kayak gitu. Akhirnya dia juga udah males duluan kan. Nah, tuh perempuan ngajakin nonton. Temen gua udah beli tiket, lu bayangin udah beli tiket, dia ngajak nonton. Pas kelar dari depan loket kan nungguin dulu kan, biasanya 10 menit 15 menit, dia kamar mandi cabut. Udah. Lu tinggalin? Iya, jahat ditinggalin. banget. Lebih jahat dari gua berarti. Kalau gua masih nganterin pulang. Iya, parah itu mah. Jahat itu tuh. tolol banget anjing. Kenapa lu harus mencari cowok atau lawan jenis lu dari apps dating, dari Tinder, Bumble? Emang di real life tuh lu nggak bisa untuk dapatkan cowok-cowok yang ya itulah tipe lu. Gitu. Paling kalau di real life kan dari temen dulu pasti kan. Nah, gue tuh gak bisa yang sama temen gitu loh, karena dia udah tahu bobroknya gue kali ya. Jadinya gue gak enak gitu. Nah, harusnya lebih baik seperti itu dong. Contohnya? Ntar dulu deh, contohnya dulu. Gak usah nanya contohnya dong. Ya bukannya lebih bagus si cowoknya udah tahu siapa lu, buruknya lu gimana, daripada lu harus kenal stranger yang nggak tahu asal usul bibit bobot bebet kalau kata orang tua, iya kan? Iya sih. Cuma ya itu tadi mikirnya kalau misalkan sama stranger gitu kan, awalnya kan diem gitu. Terus jadinya saling mengenal, terus kayak lama-lama misalkan sama-sama suka, dan kalau biasanya orang yang sama-sama suka tuh bisa lebih menerima nggak sih? Ya, setuju gue. Gitu. Soalnya gue padahal mengharapkan jawaban yang lebih bijak lu dari lu. Misalnya lu menjawab, karena gue kalau pacaran satu akademi sama temen gue, takutnya nanti kalau putus gue nggak bisa temenan lagi. Itu kan jauh lebih bijak, itu juga. Karena diomongin baru itu juga. Kan belum selesai. Tadi gue emosian maaf ya, emang host kita yang satu ini orangnya emosian ya. Iya emang, saya udah biasa, udah sabar banget. Udah tahu punya kolesterol. Tahu, bentar lagi itu gimmick, itu gimmick. Allah, kalian ini. Ya udah coba gimana gitu jelasin ya. Karena kalau misalkan sama temen, jadinya gue sih ngerasanya ruang gerak gue jadi agak terbatas, walaupun mungkin memang dianya ngebebasin gitu, tapi tetap aja lah jadi lebih awas gitu loh, kayak saling menjaga perasaan, dan itu nggak nyaman sih gitu. Nah, kalau suatu hubungan emang suatu hubungan kan emang harus jaga perasaan. Itu namanya bukan nggak nyaman, emang basicnya lu pengenan selingkuh aja. Enggak kayak gitu. Si Hakim ngomongnya suka bener. Gitu. Gue kan banyak temen cowok gitu. Pasti kayak kalau misalkan satu circle gitu, dia ngelihat gue main sama cowok, pasti kayak ada larangan apa segala macam gitu. Enggak gitu gue. Ya tergantung orang dong, ya nggak sih? Gue menghindari hal itu, lebih ke menghindari gitu, soalnya ya nggak enak aja. Ya, coba Adit mau ngomong, Adit mau ngomong. Jadi kalau misalnya lu punya banyak temen cowok, nggak apa-apa guys sebenarnya. Si cowok itu percaya sama lu, tapi si cowok itu nggak percaya sama temen lu. Udah itu doang sebenarnya sih. Iya, tapi kan bakal ngaruh juga ke gua nggak sih? Iya. Nggak tahu juga sih. Tapi yang penting si cowoknya dikenalin aja temen lu. Biar ini. Tapi kayak walaupun udah dikenalin nih gitu. Ya masalahnya kalau dikenalinnya ke model Deka, model lu, model gua mulutnya pada rusak. Ya, kan bener kan? Lu juga nyadar kan? Enggak, maksudnya biar nggak ada main belakang. Maksudnya biar nggak ada main belakang sama temen gitu loh. Kan tadi lu bilang si cowoknya mah percaya aja sama gue, tapi nggak percaya sama si temen gue yang cowoknya gitu. Pasti kan kayak si cowok gue bakal bilang ke gue gitu, dimana gue harus ya lebih jadi jaga sikap dong. Betul. Iya, itu yang gue hindari sebenarnya. Berarti lu pengennya bebas gitu ya? Iya, kayak
walaupun berhubungan gue nggak mau dibatasi gitu loh. Berarti itu salah satu alasan lu main apps dating. Gue juga tahu di mana batas gue gitu. Ya intinya saling menghargai aja gitu. Oh, lu pernah nggak sih, Ge? Kayak lu kena fake account di aplikasi apps dating gitu loh, kayak di Tinder, entah itu kayak Cupid atau Bumble gitu? Nggak pernah. Kenapa tuh bisa nggak pernah? Kayak, selalu dapet yang real ya? Selalu dapet yang real. Kayak gue juga banyak sih cerita dari teman-teman gitu, taunya fake, taunya ini itu, tapi nggak tahu sih, alhamdulillah gue nggak pernah dapet yang fake gitu. Nggak, maksud gue kalau yang fake, gitu. Kalau yang fake itu mainnya foto biasanya? Iya, foto. Ya dia pakai foto orang biasanya. Jadi kayak teman gue main Tinder, terus si teman gue ini cowok, sebut saja namanya B. Nah si B ini match lah sama seorang cewek. Taunya seorang cewek ini ngaku-ngaku kenal sama gue, bilangnya teman dekat apa segala macam gitu. Taunya dia ini pakai foto orang lain gitu, jadi sebenarnya bukan dia, dan dia tuh ngejelek-jelekin gue ke B gitu, bilang gue gampangan lah apa segala macam gitu, sampai separah itu sih ngejelekinnya gitu. Gue masih ada sih screenshotannya. Oh iya, itu gue sempat lihat tuh instastory lu yang masalah Tinder cewek itu. Nah itu kasusnya apa sih sebenarnya? Ya itu, jadi dia tuh itu fake account. Itu fake account si cewek. Itu fake account. Jadi si cewek ini juga pakai foto orang lain gitu. Gue nggak tahu siapa pelakunya. Intinya dia pakai foto orang lain dan ngejelek-jelekin gue juga gitu. Berarti maksudnya dia main Tinder buat jelekin lu doang, bukan nyari pasangan? Nah, gue nggak tahu. Nyari teman. Jadi gue blow up lah, istilah gue viralkan aja. Gue viralkan di instastory gue. Enggak juga sih, sama di Twitter. Karena lu tahu ini nggak sih akun Twitter namanya Bertinder? Untungnya temen gue admin situ kan, admin Bertinder. Nah terus ya udah gue minta tolong di post di sana. Taunya cuma di like doang, walaupun di like doang kan si akun Bertinder ini banyak followersnya kan, jadi orang-orang bisa lihat. Lumayan banyak lah yang nge-reply gitu dan ngebantuin. Akhirnya si pelakunya ini bikin akun Twitter baru, terus nge-DM gue kayak ya minta maaf, pengen ngejelasin gini. Terus akhirnya dia minta line gue, pengen ngejelasinnya di line gitu. Pengen langsung jelek-jelekin lo? Enggak, pengen minta maaf katanya di line. Terus gue yang kayak coba video call, gue pengen tahu siapa. Emang gitu. Emang itu yang ngejelek-jelekin lo emang kurang jelek apa, Ge? Wow. Maksudnya kurang dijelek-jelekin apa gitu loh maksud gue. Gue mah baik. Pas di konten gue bahasa gitu dikit-dikit. Enggak gitu. Pas lagi bercanda banyak. Gue baik. Maksud gue kurang apa sih? Makasih ya Hakim. Gitu loh. Maksudnya dia kenapa? Emang lu kurang ada apa sih lu? Emang lu terlalu perfect gitu sampai lu nggak punya kekurangan kejelekan lu gitu maksud gue. Makanya kalau orang ngomong jangan langsung dipotong. Enggak, maksudnya ya siapa sih yang nggak kesel sih ya sih, kayak kesel tapi lucu juga lo dibilang lo gampangan lah, lo apalah, sedangkan lo nggak kenal tuh orang siapa gitu, kayak gitu. Dan dia menyebarkan ya apa ya, ya kejelekan yang sebenarnya gue nggak gitu. Ya intinya balik lagi dia akhirnya nge-chat gue di line, dia minta maaf, terus gue kekeh bilang coba gue pengen lihat lo tuh siapa gitu. Terus dia malah ngirim foto nakednya. What? Cewek cowok? Cewek, tapi dia tolong kayak di-share dong. Fotonya tuh kayak mirror selfie tapi naked. Terus setelah dia ngirim itu, dia nge-delete account lainnya. Terus dan itu dia atau bukan? Juga hilang. Dan itu dia atau bukan? Kenapa? Gue sampai sekarang nggak tahu itu siapa. Nah, bisa jadi tuh foto naked orang. Iya. Nah, karena dianya aja udah pakai foto lu juga. Betul. Dan niat banget gitu loh. Dia bikin line baru, bikin Twitter baru untuk nge-reach gue alasan minta maaf. Terus ujung-ujungnya ngirim foto naked itu. Atau mungkin tuh orang-orang yang di dunia nyata lu, Ge. Ini bisa jadi sih yang kayak orang deket lu. Mungkin dia mungkin dia tidak pernah dapat notice dari lu. Ya, bisa jadi. Soalnya kayak dia nggak menotis orang. Dia bilang ke temen gue yang si B ini, kenal gue tuh setelah si B ngasih Instagramnya ke dia gitu. Mungkin dia ngecek terus ngelihat mutualannya ada gue kali ya. Dari situ makanya dia ngaku-ngaku temen gue, terus ya udah ngejelek-jelekin gitu.
Berarti emang dia kenal lu banget ya? Nggak tahu sih, gue nggak tahu sampai sekarang pelakunya siapa. Gitu. Tapi ya yang gue bingung nih ya, kenapa sih orang-orang yang kayak gitu ya, untuk apa gitu? Pertanyaan gue, untuk apa mereka buat fake account? Motivasinya mereka tuh untuk apa? Sedangkan Tapi jelas-jelas apps dating itu dibikin sama orang yang bikin ya, orang aplikatornya itu ya punya. Itu kan untuk kita lebih mempermudah kita untuk mencari teman, bener nggak? Betul. Seperti ya, itu. Karena esensinya itu dating apps. Kenapa sih orang suka mensalahgunakan seperti itu loh? Apa karena dia kurang pede dengan dirinya? Apa gimana? Gue nggak paham tuh. Tapi kenapa dia harus kurang pede sih? Iya, dan oke lah dia nggak kurang pede segala macam. Tapi kenapa dia harus menjelekkan seseorang yang dia pakai fotonya itu loh? Betul. Sampai yang orang yang dipakai fotonya ini juga akhirnya nge-DM gue minta di take down thread gue yang gue bikin di Twitter sih. Akhirnya gue take down. Oke. Separah itu ya jadinya ya? Betul. Gue juga pernah sih tuh nemu tiba-tiba match di Tinder terus ngechatnya open BO tanda tanya gitu, langsung gue unmatch. Itu sekali-sekalinya sih. Emang muka-muka BO ya? Itu lo Itu gue. Ntar orang jawab iya salah, jawab enggak, kelihatannya bohong. Akib goblok, nggak ada otak. Emang iya ya? Apa sih? Enggak. Gue juga foto nggak macem-macem di dating apps. Aura. Menurut lu pandangan lu gimana sih dengan cowok-cowok yang ada di apps dating itu? Kadang kan ada yang baik ya. Ada yang juga yang kurang ajar. Kadang baru match, tiba-tiba ngajakin FWB yuk. Gitu loh. Ya itu. Gitu. Untungnya selama gue main cuma sekali yang kayak gitu, yang tiba-tiba nanya open BO itu. Selebihnya nggak ada. Dan yang gue lakuin ya langsung unmatch gitu. Dan ya menurut lu laki-laki seperti itu tuh kenapa sih bisa berani dengan lantangnya bilang FWB yuk gitu loh? Sange lah goblok. Kali ya, ya sange dan gak laku kayaknya di real life-nya gitu. Gak ada mannernya aja gitu. Oh gitu. Kayak ya 11-12 sama lu deh. Iya, bisa dibilang pernah begitu anjing. Baru bandel bener nggak? Baru bandel. Gitu. Itu bukan baru bandel, itu tolol anjir. Otaknya nggak dipakai. Ya karena dia baru bandel itu tolol. Lu gimana sih? Orang menurut gue ya sama kayak lu. Orang yang udah sering begitu nggak akan gitu sih cara dia untuk ke situ gitu. Iya sih, nggak mungkin lah tiba-tiba langsung nanya gitu kan, FWB yuk gini-gini yuk, enggak lah. Gue sempet kecuali lu berada di aplikasi secret ya, yang memang banyak yang F sekian terus FWB yuk gitu-gitu, itu kan udah jelas, seenggaknya dia ngomong gitu loh, minta gitu kan. Kalau di Tinder kan lu saya temenan dulu, kalau misalkan bisa ABCD ya bonus lah buat lu.